Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saya akan berdoa sebelum saya melanjutkan membacakan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih kemurahan-Mu selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan dalam hidup ini. Engkau yang kami agungkan ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu terus sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi saya akan bacakan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus dalam dialog. Nikodemus adalah seorang Farisi. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah seorang guru besar di dalam agama Yahudi. Bahkan Nikodemus itu adalah seorang anggota Sanhedrin pada waktu itu. Seorang Farisi menekankan tentang betapa pentingnya kesucian atau kesalehan. Dengan kesucian dan kesalehan, maka mereka berpikir mereka akan masuk atau mewarisi kerajaan Allah. Yesus mengetahui hati daripada Nikodemus. Nikodemus datang pada Yesus, berjumpa dengan pada waktu malam. Dan ini menunjukkan satu kerendahan hati daripada Nikodemus. Dia berjumpa Yesus pada waktu malam. Dia berdialog dengan Yesus pada waktu malam. Dia ingin belajar pada Yesus pada waktu malam. Nah, saudara sekalian, Yesus memberikan jawaban dalam percakapan mereka. Karena Yesus mengetahui isi hati daripada Nikodemus. Yesus Maha Tahu. Dia tahu isi hati daripada Nikodemus. Dan Yesus memberikan jawaban yang sangat prinsip, jawaban kebenaran. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus menekankan kelahiran kembali yang berhubungan dengan kerajaan Allah, berhubungan dengan surga, berhubungan dengan kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang. Dan Nikodemus berpikir bahwa dia sebagai tokoh pemimpin agama Yahudi. Dia membawahi orang-orang Farisi. Dia guru besar, dia pemimpin. Nah, orang Farisi menekankan tentang betapa pentingnya kesucian kesalehan hidup dengan mentaati aturan-aturan agama Yahudi. Tetapi sekalian, kalau kita lihat di sini dalam satu dialog dalam percakapan Nikodemus dan Yesus, Yesus menekan tentang betapa pentingnya dilahirkan kembali.
Tetapi Nikodemus berkata di dalam ayat-ayat selanjutnya, mana mungkin kalau orang sudah tua atau aku sudah tua akan masuk kembali dalam rahim ibuku dan akan dilahirkan kembali. Nikodemus hanya mengetahui hal-hal secara lahiriah. Dia tidak paham tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dia tidak tahu tentang prinsip kerajaan Allah. Bahwa prinsip kerajaan Allah itu berbicara tentang bahwa harus dilahirkan kembali. Saudara sekalian, Yesus memberikan jawaban kepada Nikodemus bahwa seorang yang dilahirkan oleh darah dan daging dan memiliki sifat daging, perbuatan daging, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, apalagi melihat. Tidak dapat melihat kerajaan Allah, apalagi masuk, apalagi memiliki kerajaan Allah, kehidupan yang kekal. Saudara sekalian, ini sangat penting. Berbicara tentang dilahirkan kembali itu adalah satu pelajaran yang sangat penting bagi Nikodemus. Dan ini satu pelajaran yang besar, pelajaran yang luar biasa bagi Nikodemus, karena Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksudkan kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Tidak perlu kita masuk dalam rahim ibu kita, lalu kemudian kita dilahirkan kembali. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Yang dilahirkan kembali yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah kita dengar firman Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan dengan penuh keyakinan dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dengan kata lain, berbicara tentang dilahirkan kembali, berbicara tentang suatu pertobatan, memiliki pertobatan dalam kehidupan kita. Tanpa ada pertobatan, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Karena hanya orang yang bertobat, hanya orang yang memiliki kelahiran baru yang akan melihat kerajaan Allah. Pertobatan berbicara tentang satu kehidupan yang lama, yang sudah ditinggalkan, yang sudah dikuburkan, yang tidak ada lagi dalam kehidupan kita, dan kita memiliki satu nilai kehidupan yang baru, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan baru itu sudah datang. Kita tidak hidup lagi dalam kedagingan yang diwarisi oleh nenek moyang kita, yang diwarisi oleh daging dan darah, tapi kita memiliki satu kehidupan yang baru, yang diubah, kehidupan yang bertobat, penuh dengan pertobatan yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita dalam ukuran Tuhan, bukan dalam ukuran manusia. Dan Yesus mengukur sampai di mana perjalanan Nikodemus sebagai pemimpin agama, tokoh agama, yang menjadi panutan bagi banyak orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus berbicara tentang hal-hal yang prinsip, hal-hal yang berbicara tentang kebenaran. Kelahiran baru itu, kita dilahirkan kembali, adalah prinsip kebenaran kerajaan Allah yang harus kita lakukan. Saudara sekalian, kalau dulu kita menjadi seorang pemabuk, sekarang ada nilai yang baru, tidak lagi. Kalau dulu kita seorang penjudi, sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita hidup dalam kedagingan dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang menyakitkan hati Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Tapi sekarang tidak. Kita ada di dalam Tuhan. Kita memperlihat nilai-nilai kerajaan Allah, kehidupan yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh dan Firman, lewat kita mentaati apa kata Firman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita respon firman Tuhan. Kalau Nikodemus, dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia belajar, dia bertanya kepada Tuhan.
demikian juga kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita responi firman Tuhan. Kalau Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan kembali, maka kita pun harus dilahirkan kembali. Kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada satu saat, apa yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata, "Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan." Kita dilihat oleh Tuhan. Tuhan mengetahui kita sampai ke dalam hati kita. Dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam pembaruan hidup. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang lama kita sudah tinggalkan. Hidup yang lama kita sudah kuburkan. Dan kita bangkit di dalam kehidupan yang baru. Bangkit di dalam pertobatan. Bangkit dan kita dapat melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Kalau dulu kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengenal kepada Tuhan. Sekarang kita memberikan satu nilai-nilai yang baru, nilai kebenaran firman Allah, nilai kerajaan Allah. Kita datang dengan penuh pertobatan kepada Tuhan. Ini saya Tuhan. Saya mau mengasihi Engkau dengan segenap hati saya. Saya mau melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan saya. Kalau Nikodemus dia belajar, demikian juga kita belajar, kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kita hidup dalam pembaruan hidup. Kita hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan, itu yang dimasukkan kita dilahirkan kembali. Kita responi firman Tuhan. Kita hidup dalam kehendaknya Tuhan. Allah baik dalam kehidupan kita. Dia menunggu saudara datang kepada Tuhan. Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita. Setelah dia ampuni kita, mari kita hidup dalam pertobatan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita memiliki nilai-nilai karakter hidup kerajaan Allah, kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu biarlah menuntun hidup kami. Firman-Mu membaharui kehidupan kami. Biar kami memiliki pertobatan. Hidup yang dilahirkan kembali. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami melakukan apa yang Engkau inginkan, firman inginkan dalam kehidupan kami. Setiap mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Pemulihan-Mu ada di hidup mereka, berkat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kekuatan Roh-Mu menyertai kehidupan mereka. Menolong kehidupan mereka ya Tuhan. Memulihkan mereka, memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, tolong kami hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dan mereka melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong. Biar kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Resmoni firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong biar kami meresponi firman Tuhan. Dan kami menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan lagi hidup yang lama yang kami tampilkan, hidup yang tidak berkenan kami tampilkan. Tapi hidup yang baru, hidup yang berkenan. Nilai-nilai kerajaan Allah yang kami tampilkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.